pasukan telah siap. Oke guys, aku kurangin slot dulu ya, bentar ya teman-teman ya. Cahaya Kita kurangin slot dulu sebentar. kegelapan. Bang Acok tadi 4 ya. Colin, Alex dibayarin Waktu tidak menunggu sama Bang siapapun. Jumi ya. Bang Yar tadi pakai slotnya Bang Mion 3 slotnya. Terus ada Bang Cot. Masih ada 10 slotnya Bang Cot, Neseki sama Sin. Ini berdua 53 slotnya. Oke guys. Dan MVP tim gue dapat slot katanya. Yang MVP di timmu dapat MVP dapat slot ya. Oh, guys. Tuh guys. Bisa kali ya, guys. Bayangan tanpa jejak telah siap katanya cosplay idok gak ay. Waduh, cosplay idok gak tuh. Bagus gua normal katanya. Buat main langsung habis ini Bang Kechiro ya. Jadi Rantai tadi kan ini dia tidak bareng hanya mulu tuh sama menyaksikan Rixin sampai end live. Cuman Rixinnya kan lagi tour guys. Jadinya harusnya diisi tapi jadi kosong guys. Nah jadi kalian yang nanti MVP ya main lagi tuh guys. Tapi menang ya, harus menang ya. MVP menang atau MVP kalah juga bisa. Yang MVP menang besok gue kasih 2 slot kata Bang Acok. Buset Bang Acok. Wah ini pembahasan kan. Yang kiri juga mau menang guys. Buset. Gak apa-apa MVP yang ada di tim gua katanya. Oke, yang penting MVP ya. Oke, siap. Siap. Aman. Kita lihat ya guys. Kita lihat ya guys ya. Ini harusnya seru sih pertarungannya sih. Dan kayaknya nggak akan mau kalah sih dari kedua tim ya. Nggak akan mau kalah ini bro, mereka bro. kehampaan. Aku, Putri Ya, sampai 10 kali aku kasih mobil bersumpah Johnson, untuk melindunginya buset. hingga tetes darah terakhir. Mobil Johnson, mobil Hot Wheel kah? Combo winger ada gak guys? Kalau ngomongin combo jadi combo winger. Kalau menang terus MVP besok dapat 5 slot dari gua Mar. Waduh guys, ini kayaknya pertaruhan banget ini guys. Yang menang ya, yang di tim gua katanya. Oke, siap. Kita kalian aja guys di game nya kali ini antara dari teman-teman tim biru versus pasukan dari tim merah. Siapakah yang akan berhasil memenangkan sebuah gamenya ya? Kita akan langsung lihat aja pertempuran yang akan terjadi dari kedua tim di match yang kali ini. Semangat pecah telur gua katanya. Iya guys, dia sumpah guys dari tadi belum menang guys. Makanya bantu teman-teman ya, bantu guys. Bantu buat bisa menang, bisa kali ya. Bisa kali ya. Menggalau ini ya Bang Ryan ya. Pelan-pelan Bang Ryan. Oke guys, welcome to Mobile Legends. Langsung masuk aja untuk game yang ke-7. Pertarungan yang akan terjadi untuk pasukan dari tim biru dan juga pasukan dari tim merah untuk di game yang kali ini guys. Ada sebuah pengambilan ke arah sebuah resbuff yang harus langsung dilakukan. Terlihat dari seorang Zumi sedang mencoba memberikan jagaan agar Las bisa mengambil sebuah resbuff dengan cukup tenang. Namun dengan satu bar hook hampir saja menarik seorang Neseki yang mungkin bisa diamankan. Shane Red masih ada di area bawah, mencoba untuk menjalankan lagi sebuah platingan di sana. Terus masih dijalankan dan masih berfokus juga untuk bisa mematikan pergerakan dari serang Cozy. Akhirnya mencoba memakai hero Bladrick dan tentunya masih mencoba untuk berhati-hati. Nggak mau terburu-buru dengan pertarungan yang mungkin bisa terjadi ya. Nah melihat seorang Chot pun mencoba untuk mengcover kah sebuah area di area tengah kali ini. Lawan Koze di gold lane lagi ya. Waduh guys, seru sih nih. Seru ini bro. Koze dan juga Sin ya.
Dan mencoba untuk mengambil sebuah keuntungan dengan seorang Seo yang mungkin bisa diamankan. Abyssal Arrow sempat dikeluarkan meskipun gagal untuk bisa mengenai pemain. Dan kita lihat pertarungan masih terjadi bersama dengan seorang Chot yang juga kini akan mencoba memberikan sebuah pressure-nya kembali. Kalian harus berhati-hati. Masih berhasil dari sebuah Abyssal Arrow yang seorang Neseki mencoba untuk keluarkan. Namun Las masihkah punya sebuah kesempatan untuk bisa bersiap ke arah spot turtle, karena bentar lagi turtle bakal muncul. Dan menurutku sih akan jadi peluang banget kalau misalnya ada pemain yang bisa ngambil turtle untuk pertama kalinya ya, karena pundi-pundi goldnya lumayan buat bisa memperjauh keunggulan ya. Tapi kalau misalnya ada tim yang udah berhasil mendapatkan first bolt ya untuk di war yang pertama nih ya, karena regame memasuki menit yang kedua. Kita lihat dari seorang Zumi pun juga masih bersiap di bagian atas sana. Apakah akan mencoba untuk memulai pertarungan melawan seorang Alex yang ada di area top lane? Yang kira yang masih terjadi dan persiapan untuk bisa melakukan sebuah turtle mungkin dilakukan. Arhuk berhasil menangkap seorang Neseki, tapi Las berhasil membawa sebuah turtle itu bisa diamankan. Namun Guardian juga berhasil dikeluarkan, membuat Chot dalam ancaman. Apapun Guardian pun dilakukan, mencoba memberikan sebuah counter dengan sebuah first bolt yang terjadi, dan seorang Super Aatrox terkena eliminasi. Gagal untuk bisa survive, dan Neseki masih dengan sebuah recall yang sepertinya kini akan terjadi. Mencoba pulang sebentar di saat sebuah poin kill pertama juga berhasil didapatkan oleh pasukan dari tim merah. Dan kita lihat di area bawah, Sin masih berusaha untuk mencapai pengambilan di area creepnya meskipun harus terkena one last hit di sana. Uzi berhasil membawa pengambilan, dan kita lihat satu warna putih sepertinya sedang dikeluarkan, membuat Sin pun harus reflect melakukan langsung sebuah ultimate-nya ya, Heavy Crossbow, yang membuat seorang Sin tadi sempat melompat dan berhasil menjauh dari pertarungan. Namun dengan darah sekarat mencoba untuk melakukan sebuah recall, dan dua bantuan pun kini mulai datang dari pasukan tim merah. Mencoba penjagaan yang cukup ketat. Namun lihat di bagian top lane, seorang Alex pun juga masih menunggu di bagian burst. Zumi pun juga nggak mau terburu-buru di saat Las juga masih mencoba untuk mengambil beberapa buff lain ya. Neseki apakah mencoba untuk mendapatkan keuntungan dengan Abyssal Arrow yang mungkin bisa dikeluarkan lagi? Mencoba untuk mencari peluang dengan Koze yang mungkin bisa untuk diamankan. Namun gagal, memang masih sulit untuk bisa memberikan pengambilan. Namun kali ini berhasil untuk mengenai seorang Seo meskipun gagal untuk bisa memberikan sebuah pick up karena dirinya. Karena tebal juga dari seorang Seo darahnya ya. Dan kini difokuskan untuk bisa ngambil ke arah creep. Siapakah yang akan berhasil didapatkan di saat sebuah bisa lihat pun berhasil terjadi. Aatrox mencoba untuk kabur, mencoba buka juga sebuah Flare Guardian, mencoba mengejar juga seorang Aatrox, dan sayangnya Aatrox sudah ditumbangkan. Mencoba geser kematian pun juga berhasil dilakukan, di passion bahkan sudah dikeluarkan, dan Alex harus malah tumbang. Di bagian atas Alex harus tumbang, dan Las mendapatkan pick up pertamanya. Namun juga berhati dengan persiapan juga terjadi ke arah bawah, namun Neseki juga berhasil membawa satu luka lagi. Bahkan Kuzi ternyata berhasil teramankan untuk war yang kali ini ya. Bersama mencoba untuk unggul, cuman keuntungan masih didapatkan oleh pasukan tim merah yang juga kini mulai bersiap untuk bisa melakukan sebuah turtle yang ada di bawah. Saat mencoba memberikan penjagaan, bisa Sen mencoba untuk memberikan juga satu heavy crossbow-nya, dan ternyata Solin pun gagal untuk bisa mengambil sebuah turtle yang ada di area bawah sana. Bahkan Retribution pun hilang bersama dengan dirinya yang juga harus malah tertumbangkan. Pick up terus terjadi buat pasukan tim merah, dan ini bisa menjadi sebuah fokus yang bagus buat pasukan tim merah agar bisa mengamankan sebuah gamenya. Dan pengambilan ke bagian orange buff juga sepertinya masih akan terjadi untuk seorang Las, dan kini masih mencoba mengambil, tapi Neseki pun melakukan cover lagi, mencari sebuah zoning yang tentunya teman-teman dari tim merah bisa memanfaatkan untuk bisa mendapatkan sebuah point kill. Bahkan sebuah Abyssal Arrow tadi hampir saja berhasil untuk mengenai. Siapapun masih menunggu lagi dengan pertarungan yang mungkin akan terjadi. Pengambilan ke arah creep malah ini difokuskan bersama Neseki dengan mencoba untuk memberikan sebuah inisiasinya, tapi Kozi berhasil kembali membawa last hit untuk bisa mengamankan creep di sana. Darhuk juga mencoba digunakan untuk bisa mengenai serang Saint, masih gagal untuk bisa ditumbangkan. Dua orang pemain mulai berjalan, dan Abyssal Arrow tadi sempat dikeluarkan. Aatrox masih cukup aman, namun pertarungan di bagian atas juga masih terjadi. Bahkan Zumi berhasil mendapatkan seorang pemain, dengan terang Evil-nya berhasil membawa sebuah double kill. Solly mencoba kabur dengan darah tipis dan mencoba memasakkan dengan satu buah hit tambahan. Zumi bertahan,
Bahkan kita lihat jungle dari pasukan tim biru pun harus tertumbangkan. Pesona pertarungan ini juga masih berlanjut. Kita platingan pun kini dilakukan. Mencoba untuk memberikan penghancuran kartang dengan turret yang mungkin bisa diambil. Tapi Seo dan juga Kosi juga ini mulai datang langsung memberikan bantuan ya. Wah, dan purple-nya. Loh. Solin seperti gagal untuk bisa dapatkan di sana. Dan mulai ada ketinggalan dari segi level yang harus terjadi untuk Solin dan juga seorang Lance. Yang udah perbedaan levelnya ternyata udah 2 poin ya guys ya. Dan ini menurutku sih bisa jadi keuntungan yang teman-teman dari tim merah bisa tekanin ya. Kalau misalnya mereka sebenarnya punya kesempatan buat bisa ngambil kemenangan dengan gold yang udah berhasil mereka pimpin dan sebuah turret yang udah berhasil untuk mereka hancurin. Tarto pertama seperti yang akan mencoba untuk mereka sikat. Di saat Arhuk dan Sangsia pun gagal untuk bisa mengenai pemain dan harus melontarkan sebuah bisa lihat membuat diri pun harus dalam gangguan. Rapat dikirimkan namun seorang Neseke pun masih berhasil untuk melakukan lagi ke sebuah plating yang dari bawah dan mencoba untuk menjalankan lagi sebuah clearance yang ada di sana. Namun dengan pemimpinnya juga masih dijalankan oleh seorang Zumi, memberikan penyulitan ke arah seorang Alex yang harus kesulitan di game kali ini ya. Dan Maleficent dijadikan sebuah opsi untuk seorang Saint untuk bisa lebih kuat lagi. Yang kini juga sepertinya akan mencoba untuk memupus harapan buat pasukan dari tim biru dengan Lord yang mungkin nanti bisa diambil ya. Nah, Fator Guardian juga terjadi. Namun sayang sekali seorang Neseke pun gagal untuk bisa diamankan. Dan Koze pun tumbang. One last hit berhasil seorang shot lakukan. Dia pun juga masih terkena serangan tapi Arhuknya masih gagal untuk bisa mengenai pemain. Dan pelatihan pun masih dilakukan. Sin masihkah lebih mencoba untuk memberikan sebuah luka lagi ya? Karena di mana pasukan dari tim biru kayaknya udah memperketat sebuah defense di area bawah. Sin, apakah harus malah memasakkan di saat Jumi terlihat di bagian top lane malah mencoba memberikan penghancuran. Inner turret berhasil untuk di-push bersama dengan satu buah freeze yang juga terjadi seorang Cat yang masih berhasil untuk mundur. Pulang ke belakang sebentar dan teman-teman dari tim merah terus mendapatkan sebuah keuntungan besar dari segi permainannya. Dan ini ngebuat akhirnya 2 turret sudah berhasil untuk mereka dapatkan, khususnya di bagian atas doang nih ya. Dan harusnya ada sebuah rotasi yang mungkin bisa dimainkan oleh seorang Zumi sehingga ada keseimbangan dari segi pengambilan turret yang mungkin bisa terjadi. Apalagi mungkin karena seorang Irithel udah mengalami sebuah kebutuhan juga untuk bisa mendapatkan seorang Kozi ya, yang saat ini juga sedang mencoba memberikan sebuah cover ke bagian tengah. Terus mencoba untuk memberikan bantuan lebih sehingga pasukan dari tim merah kesulitan di sana. Namun kita lihat ngambil orange buff-nya juga masih akan dilakukan dengan sangat cepat juga untuk bisa menjaga sebuah orange buff bisa diamankan oleh pasukan dari teman-teman tim biru. Namun Fator Guardian mencoba dikeluarkan bersama Glacier juga Prester Connect. 2 orang pemain pun harus tumbang bersama Chot yang juga kini hilang. Namun Alex pun juga harus ditumbangkan. Seo juga mendapatkan pick up dan one last hit pun terjadi. Triple kill gagal seperti dilakukan, tapi dengan double kill yang berhasil dapatkan 4 orang pemain dari pasukan tim biru pun harus kini hilang. Di saat sebuah penghancuran turret pun juga kini sedang dilakukan akan menjadi sebuah ancaman yang besar. Pasukan dari tim biru sepertinya akankah langsung dikalahkan. Soalnya sedang mencoba cover dengan darah yang mulai tipis. Saya pun mencoba untuk memberikan cover bersama seorang Alex yang juga kini mulai datang kembali. Achos pun mulai hidup kembali. Dia kini mulai mencoba untuk berjalan ke arah tengah. Lakukan lagi sebuah platingan tambah dengan beberapa pemain yang ada di sana. Tapi dengan Abyssal Hero yang berhasil terkonek. Untungnya Neseke nggak mau mencoba untuk memasakkan sebuah serangannya karena mungkin bisa dijadikan sebuah tempat di mana Neseke bisa juga diamankan ya. Dan dengan beberapa gold yang udah berhasil diambil, 6.000 gold ya, udah berhasil unggul. Ngebuat pasukan dari tim merah kayaknya tinggal memastikan bahwa Lord bisa untuk mereka dapatkan ya. Di saat BOD dari seorang Las sudah berhasil juga diamankan. Mencoba untuk mengamankan Purple untuk bisa lebih memberikan serangan ya. Semangat Bang Acok, Lopi, buset guys. Ini anak-anak Bang Shadowprat lagi ngumpul kah? Pejangan juga kini masih diperketat. Namun Ahruk gagal mengenai pemain. Saya pun harus mundur. Tapi lihat sebuah shadow kill pun juga kini mulai terjadi. Las mendapatkan lagi satu buah kill spree. Bersama Lawrence juga kini mulai diambil. Pasukan dari tim biru pun dalam masalah. Ajax pun berhasil ditumbangkan bersama Scott yang juga harus dengan pembalasan. Dan pengambilan orange buff-nya pun juga kini dilakukan. Seorang Koze berhasil memegang sebuah orange buff untuk bisa lebih kuat lagi untuk pasukan dari teman-teman tim biru sebenarnya ya. Kami dapetin Lord dan kini mulai berjalan. Pasukan dari tim biru benar-benar harus bisa ngasih defense buat lebih aman ya. Dan juga berarti dengan bisa Hero dari seorang Neseke dibantu dengan sangat baik seorang C dengan sebuah heavy crossbow yang juga terjadi. Siu
harus teramankan sebanyak 2 kali. Dan kita lihat juga apakah Las juga mencoba untuk masuk ke bagian dalam sebentar. Mungkin bisa memberikan pressure tambahan buat pasukan dari tim merah ya. Ini seperti dalam ancaman. Entra Evil dikeluarkan. Masih mencoba masakan. Namun harus membuat seorang Zumi pun tumbang. Dan bisa Hero hampir saja juga berhasil mengenai pemain. Dan kita lihat Lord pun mulai masuk. Dibantu oleh seorang Saint. Tapi ini buru passion pun juga terjadi. Bahkan flicker pun digunakan. Namun Neseki pun nggak mau mencoba untuk masakan. Apalagi dengan seorang Saint yang mungkin bisa dijadikan sebuah target utama dari segi pertarungan. Dan masakan Neseki haruskah maju ke bagian depan sana? Gagal sepertinya. Dan harus bisa mencari sebuah kondisi lagi untuk bisa memberikan penghancuran ke arah turret yang ada untuk pasukan dari teman-teman tim merah. Mungkin bisa mereka ngincar juga ke arah turret yang ada di arah tengah ya. Narik minion plus flicker mahal. Waduh ya. Jangan dikasih tahu dong. Kata Kaseo. Jangan dikasih tahu dong. Masih menggunakan beberapa Abyssal Hero untuk bisa memberikan pressure. Tapi pasukan dari tim merah makin mulai bersiap juga dengan sebuah penyerangan yang ada. Dia mulai mencoba untuk mendapatkan peluang dengan kesempatan yang mungkin kini bisa didapatkan. Tapi menurutku sih agak susah sih buat masuk ke bagian dalam kalau misalnya pasukan dari tim biru terlalu masuk ke bagian dalamnya ya. Tapi nggak ada pemain yang kayaknya punya opsi untuk bisa diculik ya. Ini ngebuat pasukan dari tim merah sepertinya harus lebih waspada karena satu kesalahan bakal membuat mereka akan dalam bencana ya. Bersama dengan platingan yang juga masih dimainkan oleh seorang Sena yang kini bakalkah mencoba untuk memberikan penghancuran turret, mulai memasakkan seorang Zumi, coba memberikan penghancuran ke arah atas, dan dengan darah sekatnya pun harus pulang langsung kali ini. Dibantu dengan beberapa pemain lainnya yang juga sepertinya akan mencoba memberikan war, tapi pasukan dari tim merah ya sepertinya lebih akan mencoba untuk mengunci sih dengan Lord yang kayaknya bakal mereka ambil ya. Dan ini ngebuat pasukan dari tim biru akan sangat-sangat kesulitan lagi jika Lord nantinya berhasil dibawa oleh pasukan dari teman-teman tim merah. Gelas masih berfokus dengan mencoba mendapatkan beberapa buff tambahan. Levelnya pun mulai ada perbedaan yang lumayan berasa sih. Neseki masih mencoba untuk memberikan Abyssal Hero meskipun gagal untuk bisa menaik. Persiapan untuk bisa mendapatkan sebuah Lord pun juga kini mulai terjadi. Dibantu dengan beberapa pemain lain, Lord akankah berhasil didapatkan di saat sebuah Retribution dari Las pun juga berhasil untuk mengamankan ya sebuah Lord untuk kini dijalankan. Dua Lord sudah berhasil dibawa oleh pasukan dari merah. Ini gimana cara mereka berhasil untuk menekan ya dengan sebuah kemenangan yang bisa untuk mereka dapatkan. Oleh orang pemain masih cukup utuh, tentunya akan mencoba untuk memberikan sebuah pertahanan. Yang perlahan masuk bagian dalam, Neseki mencoba mencari peluang dengan Abyssal Hero yang mungkin bisa terjadi, namun gagal untuk bisa mengenai pemain. Namun platingan pun juga masih dilakukan oleh serang Las kembali, yang kini akan mencoba untuk memberikan sebuah pressure. Dengan Lord yang bakal masuk dan Abyssal Hero, hampir saja mengenai pemain di sana. Ya Abyssal Hero-nya harus kenain pemain sih buat bisa dapetin kemenangan langsung dengan Lord yang kedua ya. Dan malah mencoba menggunakan sebuah Flare Guardian di saat Banned Respawn diaktifkan dan Chot pun harus tumbang. Di sana Mufresion pun juga sedang dilakukan, namun satu buff Fractor pun juga berhasil terjadi. Alex pun diamankan, namun Solin pun juga harus tertumbangkan kali ini. Dan masih dengan sendirian, ini bencana karena Acox pun harus mencoba untuk memberikan pertahanan ke arah sebuah base-nya dan masih menunggu Webin untuk bisa masuk untuk bisa memberikan sebuah kemenangannya. Pasukan dari tim merah akhirnya mendapatkan kemenangan pertama dengan berhasilnya mereka mengalahkan pasukan dari teman-teman tim biru di match yang kali ini. Ini dia game yang ke-8 yang berhasil ternyata dipecahkan kekalahan yang terjadi untuk seorang Ryan dengan adanya seorang Neseki untuk di match yang kali ini. Buset guys, dibantu menang, cuman MVP-nya malah harus terjadi karena seorang Zumi ya. Ya kayaknya bakal diajak lagi gak sih guys? Sulit nggak ada shopper kata Bang Acok ya. Sulit juga sih guys karena Solin juga dapat coklat ini bro. Apa dengan 3 silver dan hanya berhasil melibatkan 9 orang pemain aja dan 15 menit yang waktu dibutuhkan untuk bisa mengelas sebuah gamenya. Dengan adanya MVP dari tim lawan yaitu adalah seorang
Jumi, Sen juga bermain dengan baik bersama Las yang juga sangat-sangat pintar untuk melakukan sebuah pengambilan ke arah buff dan juga turtle ya. Dan Chot bersama dengan Neseki memang beberapa kali ada masalah dengan inisiasi yang mereka lakukan, cuman gak cukup berujung lama, mereka berhasil memperbaiki dan akhirnya membuat timnya pun berhasil dimenangkan. Dan ini data yang berhasil terlihat dan kita akan masuk ke game yang ke-9 guys. Let's go! Bang Ryan di sini slotnya masih ada 53. Lethal Ignition masih OP katanya ya. Oke, nggak dapat quiz lagi. Semoga dapat quiz, amin.